Oh iya, udah. Put, kamu udah ada niatan bantu-bantu suamimu kerja gitu? Idi, adek ipar songong, gak tahu diri lo. Dibilangin malah ngeyel, malah melengos gitu. Ini, aku bantuin. Mas, aku tuh senyusahin itu ya buat kehidupan kamu. Kamu kenapa tiba-tiba bilang gitu? Itu tadi tiba-tiba ibu kamu nyuruh aku nyari kerja, katanya buat bantu-bantuin kamu. Aku nggak perlu dibantu. Selama ini juga kita aman-aman aja kan? Nggak ada kekurangan satupun. Bang, gue belum bayar semesternya nih. Transfer dong. Berapa? 4 juta, Bang. Udah tuh ya. Cek tuh. Udah gua kirim. Kuliah tuh yang benar. Anjay, langsung ditransfer. Mantap. Thanks. Bencik, gimana? Lu dikasih nggak? Oh, langsung ditransfer. Cung, oh, dikasih gua. Wah, berarti kita juga bakalan dikasih tuh. Iya, buruan sono. Ntar buru dihabisin sama bininya. Wah, nggak bisa nih. San, ibu lagi butuh duit buat jenguk Bu Broto. Gak enak kan kalau ibu udah bawa apa-apa. Malu ibu. Sama, gue juga pinjem duit 300.000 buat beli susu anak gue. Buruan sekarang. Aduh, Bu. Tapi Pakai tapi-tapian segala lu. Durhaka, giliran si siapa? Si Bencik lu langsung kasih. Masa gua ada tapi-tapinya? Durhaka lu ya. iya. Ya udah, nanti gue transfer ya. Beneran ya San, ditransfer. Jangan sama istri doang yang nurut, sama ibu juga nurut, ya kan? Kamu kenapa sih Mas? Gampang banget ngeluarin duit buat keluarga kamu. Kalau kayak gini terus, kapan kita mau kebeli rumahnya? Kamu sabar dulu lah. Aku ini kan pengganti bapak. Dan cuma aku satu-satunya yang kerja di sini. Terus aja tuh dibelain keluarga kamu. Mas, aku tuh bukannya ngelarang ya kamu ngasih ke mereka, tapi yang sewajarnya aja lah. Terus kamu maunya apa? Aku maunya kamu jangan manjain keluarga kamu terus. Benny itu Mas, udah gede. Dia bisa kok cari kerja tambahan buat biayain kuliahnya sendiri. Bang Sky juga. Dia itu seorang ayah dan seorang suami Mas. Masa iya sih buat beli susu anaknya aja minta sama kamu? Oke. Ya udah. Aku bakal cari kontrakan yang jauh dari sini. Dan aku akan bilangin ke mereka deh. Kalau aku bakal stop kasih uang ke mereka. Apalagi buat hal-hal yang gak penting. Aku nggak butuh janji-janji kamu Mas. Aku butuhnya bukti. Dari dulu kamu juga ngomongnya kayak gini terus. Tapi kamu ngelakuin hal yang sama. Kamu manjain mereka. Aku butuhnya bukti, bukan janji. Selamat pagi. Kampret, berani-beraninya campur sama calon ayahku. Lihat aja pembalasanku. Maaf, saya sengaja. Permisi Bu. Hei anak baru, ikut ke ruangan saya sekarang. Permisi Bu, ada apa ya? Jual mobil ini. Kalau kamu nggak bisa jual mobil ini, aku pecat. Mobil apa ini? Loh, ini kan mobil bekas tabrakan itu. Udah 5 tahun nggak kejual. Hah? Gara-gara apa? Banyak hantunya. Hah? Serem banget. Terus kalau nggak kejual, gue dipecat dong. Kamu kan anak orang kaya, ngapain takut dipecat? Aku lagi pergi dari rumah. Soalnya aku nggak mau dijodohin sama si botak, jelek, tua lagi. Ih, mending kamu jual aja mobil hantu ini. Iya, kamu bener. Aku harus cari calon pembelinya sekarang. Ini mana sih anak baru? Kita harus meeting loh sama CEO. Nggak tahu Bu, dari kemarin nggak ada di kantor. Yes, pasti dia resign, terus kabur deh.
Ya udah, kalau gitu kamu Maaf semuanya, saya terlambat. Tapi mobilnya udah saya jual kok. kok bisa? Iya, soalnya kan mobilnya bekas kecelakaan dan banyak hantunya. Jadi saya jual ke pengusaha rumah hantu. Gak mungkin. Pasti kamu suruh papa kamu yang kaya itu untuk ngebeli kan? Enggak Bu, saya beneran. Bohong. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Lita nggak bohong. Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini Pak, mobilnya 100% dijamin angker. Cocok banget buat wisata rumah hantu, drive-thru hantu, wisata alas purwo, apapun itu. Ya, auranya sih dark coklat. Aku suka ide kamu. Nah, dijamin viral Pak. Khusus untuk hari ini ada promo 50%. Sip, deal. Mana rekening kamu? Ini apa ya? Sebagai sales, ide Lita itu bagus. Karena dia bisa menjual barang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan kamu, Rosa, kamu sebagai supervisor, itu harusnya bisa mencontoh dia. Baik Pak. Sebelumnya makasih Pak. Tapi Bapak ngapain ngikutin saya? Iya, biasanya kan Pak CEO kerjaannya banyak. Emangnya kenapa? Wajar kan? Buat saya untuk memastikan Bebet dan juga Bobot dari calon tunangan saya. Calon tunangan? Calon tunangan yang kamu maksud gendut tua itu ternyata CEO ganteng kita. Sebelumnya kita belum pernah ketemu sih, tapi ternyata calon tunanganku CEO di kantor ini. Baru monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Rosa, kamu kok pakai pakaian kurang ban gini sih? Gak sopan tahu. Kalau dilihat sama suami kakak gimana? Oh, kakak kok udah pulang? Bukannya masih dinas ya kak? Sengaja, kakak mau kasih surprise buat suami kakak. Buruan kamu ganti baju. Penampilan kamu udah kayak pemandu karaoke. Ih, apa sih kak? Ini tuh pakaian Gen Z. Kakak aja yang katrok. Terserah deh. Pokoknya kakak tuh nggak mau kamu pakai pakaian mini kayak gini di rumah kakak. Apalagi dilihat sama suami kakak. Nggak etis. Sayang, kok kamu udah pulang? Kamu kok nggak kerja? Bukannya kamu bilang ada kerja penting ya di kantor? Ya, ambil cuti sehari nggak ada salahnya kan? Sekali-sekali lah aku pengen libur istirahat di rumah. Kok tumben sih Mas Sanusi nggak ngabarin aku kalau dia mau cuti? Sayang, mau kemana? Ya mau mandi lah sayang. Kenapa? Kamu mau ikut? Ikut, tapi sembari iu-iu ya. Ih, jangan gitu sayang. Nanti kalau ketahuan kakak gimana? Kan aku udah kasih kamu tadi subuh. Alah, udahlah, kamu kan tinggal keluarin pasal-pasal hebat kamu tuh, ya kan? Ya, dibuatlah seolah kayak sengaja fitnah gitu. Kamu kan mahasiswa hukum, gampang lah ngakalinnya. Ngapain kalian berdua di depan kamar mandi bareng? Bekas merah apa itu di leher kamu? Ini mah cuma kerokan aja kak. Kamu lagi sakit? Yaudah, kakak anterin ke rumah sakit ya. Nggak usah, sayang, nggak usah. Kamu kan capek, baru pulang dari Sabang sampai Merauke kan? Biar adik aku yang nganter. Iya kak, biar Mas Sanusi aja yang nganter. Mas, adik, sejak kapan kamu manggil suami kakak pakai sebutan mas? Dan kamu mas, sejak kapan kamu manggil dia dek? Biasanya kan kamu manggil dia nama. Atau jangan-jangan itu panggilan mesra kalian berdua? Eva! Maksud kamu apa? Kamu anggap aku sama Rosa selingkuh? Hah? Kamu jangan overthinking. Itu suzon namanya. Gimana aku gak overthinking? Sekarang kalian punya panggilan beda. Dan di leher adik aku ada bekas merahnya. Semua ini terjadi setelah aku gak ada di rumah beberapa hari. Kamu pikir aku bodoh? Cukup ya kak. Kalau kakak
kayak gini terus, Rosa laporin kakak atas pencemaran nama baik. Oh, udah pinter sekarang kamu membawa pasal hukum. Asal kamu tahu ya, kakak itu punya bukti selingkuh kalian berdua. Kakak diem-diem pasang CCTV. Sekarang kalian berdua pilih, mau tidur di penjara atau